Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini surat dari Kemenpan RB tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023, nomor B garis miring 521 garis miring M garis miring titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2023, yang ditujukan surat ini kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Nah, surat ini Bapak Ibu mengupas tentang persiapan pemerintah pusat, termasuk juga informasi kepada PPK, pejabat pembina kepegawaian baik pusat maupun daerah, untuk pengadaan ASN, aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2023. Baik, izin saya untuk membacakannya Bapak Ibu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat edaran yang nomor 521 ini Bapak Ibu, ini memastikan bahwa tahun ini 2023 pemerintah akan benar-benar membuka seleksi ASN untuk CPNS dan P3K, baik nanti untuk menduduki jabatan, menduduki formasi yang ada di pusat maupun formasi yang ada di daerah. Bagi para pelamar umum dan tenaga honorer yang berminat mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2023, ini nanti akan terhimpun beberapa informasi terkait gambaran seleksi kemudian tahun 2023, dan informasi ini penting. Mengapa? Karena nanti akan dikupas bagaimana proses seleksinya, termasuk formasi untuk guru, teknis, dan tenaga kesehatan dan ini telah memasuki tahap akhir Bapak Ibu. Menpan RB sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penerimaan CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, pada pelaksanaan CASN 2023 ini, penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN akan menjadi prioritas pemerintah. Jadi sepertinya teman-teman yang tenaga honorer ini akan menjadi skala prioritas. Untuk itu teman-teman yang non-PNS atau tenaga honorer jangan sampai tertinggal karena ini untuk menentukan nasib ke depan. Kemudian untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi masing-masing. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, telah menyampaikan bahwa untuk pusat dan daerah agar segera menyusun jumlah kebutuhan dan jenis jabatan yang dibutuhkan begitu. Kemudian Menpan RB juga meminta instansi pemerintah untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan masing-masing. Kemudian bagi instansi pusat, kebutuhan untuk CPNS dan P3K dapat dibuka. Usulan kebutuhan CPNS di instansi pusat hanya dibuka untuk jabatan di bidang kejaksaan, intelijen, dan dosen. Jadi ini informasinya Bapak Ibu untuk di pusat Untuk instansi pusat ini ada 3 formasi yang dibuka, yaitu untuk jabatan di bidang kejaksaan, intelijen, dan dosen. Itu Bapak Ibu. Kemudian usulan kebutuhan CPNS di instansi pusat untuk jabatan pelaksana ini didasarkan pada Permen Pan RB nomor 45 tahun 2022 dan keputusan Menpan RB nomor 1103 tahun 2003. Kemudian untuk kebutuhan tenaga dosen proses pengadaannya didasarkan pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek. Untuk kebutuhan P3K di instansi pusat khusus jabatan fungsional didasarkan pada Permen Pan RB mengenai nomenklatur masing-masing serta keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023.
dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dan instansi pembina. Kemudian adapun untuk kebutuhan tenaga kesehatan, ini merujuk pada kebutuhan dari Kemenkes. Jadi nanti Kemenkes sesuaikan dengan usulannya, dengan kebutuhannya, maka itulah nanti yang akan menjadi rujukan pusat ya pengadaan tenaga kesehatan. Sementara itu kebutuhan di instansi daerah akan dibuka untuk formasi P3K. Nah ini Bapak Ibu. Jadi usulan kebutuhan P3K akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan P3K di bidang pendidikan dan kesehatan di unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar ya 3T. Nah, ini juga masih menjadi skala prioritas. Merujuk pada kebutuhan dari Kemendikbudristek, sedangkan kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data dari Kemenkes. Dengan adanya surat dari Kemenpan RB terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 akan segera dibuka, tidak akan lama lagi, dan ini tentunya harus segera dipersiapkan bagi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semua yang ingin mendaftar menjadi ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Demikian informasi yang dapat admin sampaikan. Mudah-mudahan ini informasi awal ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.